Kenapa? Kenapa? Nah ini juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan Mbak Dewi. Kenapa tidak jarang sekali Mbak Dewi menggunakan gelar dokter di depan nama Mbak Dewi? Bagaimana ceritanya kok Mas Yuda ini secara mengejutkan mau menerima pinangan Bunda Indah sebagai pendamping beliau? Dari rekom turun itu masih bisa nolak atau nggak bisa sama sekali sudah? Masih ditolak. Masih ditolak? Terus dipanggil ke Surabaya. Ayo Le, kapan lagi kesempatan? Meskipun kamu nggak jadi, ya ini kesempatan terbaik. Terus jadi wabub manfaatnya lebih banyak. Kalau jadi kepala daerah, meskipun jadi wakil ini ya, jadi kepala daerah manfaatnya bisa lebih luas. Sekolah juga gitu. SMA, Mas Yuda naik apa ya? Mas Yuda itu orangnya sederhana, nggak pernah minta-minta sama orang tuanya. Meskipun orang tuanya udah jadi DPR, dia nggak punya sepeda. Naik sepeda Mbah Shogun lawas. Iya. Padahal temen-temennya udah naik Scoopy, bukan Scoopy ya, apa itu Mio, naik Mio, naik apa, dia tetap kalau nggak mancal ya naik sepeda Mbah. Sederhana atau nggak punya ya kalau gitu. Iya, berarti memang figur beliau ya memang terima padanya begitu. Lalu SMA memutuskan bareng satu SMA. Iya. Satu SMA. Nah, lalu Mbak Dewi sempat LDR berarti ya? Mbak Dewi sekolah dokter di Surabaya. Di Surabaya. Mas Yuda masih SMA. Gara-gara nggak naik itu. Terus waktu itu komunikasinya apa Mbak Dewi? Apa dulu ya? Udah ada handphone. Iya, handphone ada ya. WhatsApp belum ada ya? Belum. BBM juga belum. BBM ada. Tapi Mas Yuda nggak punya BBM. Aku udah punya, Mas Yuda belum punya. Iya. Telepon sama SMS. Saling setia saja berarti ya. Mas Yuda di sini sendiri, saya yakin kalau Mas Yuda nggak ada yang naksir lah. Tapi Mbak Dewi di sana ada yang naksir, tapi tetap memilih untuk Mas Yuda banyak yang naksir. Oh ya? Mohon maaf Mas Yuda. Mas Yuda banyak yang naksir, malah ceweknya itu datang ke rumah. Kalau aku nggak ada, banyak yang datang. Oh iya? Iya. Wah, ini hebat juga nih Mas Yuda ya. Oke. Menarik. Tuh, cewek-cewek kan seneng, soalnya Mas Yuda anaknya Pak Agus Yuda. Iya. Dikira Mas Yuda punya semua. Jadi banyak yang naksir. Padahal Mas Yuda nggak punya apa-apa loh waktu itu. Sengaja untuk tidak meminta apapun kepada Pak Agus Yuda atau didikannya udah kayak gitu? Oh iya. Meskipun saat itu Pak Agus Yuda kalau sekedar belikan mobil motor sangat-sangat mampu, sangat-sangat bisa ya. Belum dikasih. Oke, Mbak Dewi, luar biasa. Jadi paling enggak masyarakat ini tahu mengapa ihwal-ahwalnya kok bisa bertemu dan sebagainya begitu. Nah, sekarang kita ingin lebih ingin lebih bertanya mengenai profesi Mbak Dewi. Iya. Mengapa memilih dokter, Mbak Dewi? Tuntutan orang tua. Oke. Lalu Mbak Dewi memilih untuk menjadi pembisnis. Oke. Namun tentu dengan kapasitas Mbak Dewi yang masih dalam tanda kutip di bidang kesehatan, Mbak Dewi. Iya. Punya bisnis apa aja, Mbak Dewi? Punya bisnis UMKM, ada. Cibes itu Mas. Oh iya, yang di Yayasan Langun ya? Itu punya saya. Terus ada Denayu. Itu klinik kecantikan. Sudah berapa lama itu Mbak? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun? Tapi udah gede ya, udah terbranding dengan sangat luar biasa ya? Belum. Iya? Masih kecil. Belum, masih kecil. Oke, jadi Mbak Dewi ini punya klinik kecantikan di Yayasan Langun namanya Denayu. Nah, klinik ini dibangun jauh sebelum Mas Yuda ikut kontestasi politik dalam kampanye Mas Wabub ini ya, begitu. Oke. Dan silakan ya masyarakat yang mungkin ingin mempercantik diri di luar beliau sebagai ketua TPPKK Kabupaten Lumajang, tetapi sama dengan saya yang juga punya bisnis Mbak Dewi. Nah, itu halal ya untuk dipromosikan ya, silakan yang ingin mempercantik diri. Oke. Lalu apa lagi Mbak Dewi?
Di Sumatera ya. Di Sumatera. Oke, ayah masih di Sumatera ya Mbak Dewi? Orang tua Mbak Dewi? Pulang pergi, masih pulang pergi. Ayah saya punya rumah di Jawa Tengah. Tapi sering ke Riau masih. Oh iya, untuk mengelola suatu perkebunan lah ya. Oke. Mbak Dewi nyaman ini apa ya, berprofesi sebagai dokter ini, atau sebenarnya karena hanya paksaan orang tua saja tetapi pada hati yang paling dalam ini nggak nyaman, atau ada harapan lain selain dokter, atau ya sudah kadung nyemplung akhirnya diseriusin dan akhirnya sekarang bikin bisnis? Mbak Dewi nyaman. Kenapa? Nah ini juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan Mbak Dewi. Kenapa jarang sekali Mbak Dewi menggunakan gelar dokter di depan nama Mbak Dewi? Dewi Natalia. Kenapa hanya Dewi Natalia saja? Mestinya kan ada embel-embel dokternya, Dokter Dewi Natalia. Kenapa Mbak Dewi? Nggak apa-apa, teman-teman saya kan udah banyak yang tahu. Kenapa harus dipamerkan? Nggak usah dipamerkan ya. Banyak kok teman-teman saya di sini yang udah tahu. Arya, adik kelas saya. Dokter Arya. Ya. Terus siapa lagi? Fikri, adik kelas saya. Dokter Elvira, banyak. Iya, Dokter Elvira. Wow. Luar biasa Mbak Dewi ini, terlalu rendah hati ya Mbak Dewi ini. Oke, Mbak Dewi, ada orang-orang yang nggak ngerti bagaimana ceritanya kok Mas Yuda ini secara mengejutkan mau menerima pinangan Bunda Indah sebagai pendamping beliau. Awalnya kan nggak mau. Awalnya nggak mau, ya oke, benar. Tapi ada surat dari DPD yang mengharuskan Mas Yuda ikut di kontestasi Wabub kemarin. Gitu ya. Paksaan itu Mas. Akhirnya rekomnya demikian ya. Rekom. Yuda dan Indah begitu. Iya. Oke. Nggak bisa tidur itu Mas Yuda, Mas. Nggak bisa tidur? Iya, jadi cerita ini adalah cerita yang sangat masyhur di mana Mas Yuda itu benar-benar tidak sama sekali berambisi sebagai wakil bupati. Enggak Lalu ingin ada sama rekom sekali. turun ya Mbak Dewi, dan akhirnya berupaya, berikhtiar membersamai Bunda Indah dan akhirnya beliau terpilih menjadi wakil Bupati Lumajang. Bunda yang merayu. Bunda yang merayu. Bagaimana suasana rumah saat itu? Dari rekom turun itu masih bisa nolak atau nggak bisa sama sekali sudah? Masih ditolak. Masih ditolak? Terus dipanggil ke Surabaya. Oh. Terus banyak Mas, banyak nangis-nangis. Banyak nangis-nangis dan akhirnya mau. Akhirnya mau. Yes. Bagaimana lah ya, ada beban partai dalam pundak Mas Yuda dan lain sebagainya. Terus orang tua mendukung. Orang tua mendukung. Apakah Abah Agus Yuda itu dalam tanda kutip memaksa Mas Yuda? Atau nating tulus saja, misalnya kalau memang Mas Yuda nggak berkenan ya sudah nggak apa-apa, tapi menerima karena ada tuntutan partai. Bagaimana peran Abah Agus Yuda ini dalam kontestasi kemarin? Mendukung, kalau ayah selalu mendukung. Ya disuruh, malah disuruh terus. Malah disuruh. Ayo Le, kapan lagi kesempatan? Meskipun kamu nggak jadi, ya ini kesempatan terbaik. Katanya gitu. Tentunya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Terus jadi Wabub manfaatnya lebih banyak daripada jadi DPR. DPR kan apa Mas? Cuma Yoso, Tekung, gitu aja. Yoso, Tekung, Kunir. Kalau jadi kepala daerah, meskipun jadi wakil ini ya, jadi kepala daerah manfaatnya bisa lebih luas. Bisa lebih luas.